sedih banget. Tadi habis dimarahin mama sih. Soalnya tadi ya aku yang salah sih. Piringnya nggak tak taruh di tempat kotor habis makan. Ya benar juga ya. Coba dengerin pujian ya. Kan katanya ada firman kan kalau puji-pujian itu bikin hati itu gembira. Coba aja. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Bener juga ya. Ternyata kalau habis memuji Tuhan itu kita nggak sedih lagi. Halo, shalom, adik-adik Super Kid. Iya nih, tadi Kak Lisa tuh habis sedih, soalnya habis dimarahin mama. Adik pernah nggak dimarahin mama kalau kita buat salah? Tapi mama marahin kita kan supaya kita berubah jadi lebih baik ya. Jadi nggak boleh balas marah ya. Tadi terus Kak Lisa waktu sedih itu Tuhan ingatkan untuk dengerin pujian. Nah, Kak Lisa coba kan tadi dengerin pujian. Ternyata setelah mendengarkan pujian, terus Kak Lisa ikut nyanyi, udah nggak sedih lagi. Wah, ternyata ya bener ya, hati yang gembira adalah obat. Oke, gimana nih adik-adik hari ini? Udah siap ya untuk memuji Tuhan ya? Wah, adik-adik semuanya semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita mau ibadah Super Kid hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah seperti biasa kita mau yel-yel dulu supaya kita lebih semangat. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Super Kid ceria, sehat, kuat. Hahaha. Gimana? Kurang satu kali lagi biar lebih semangat ya. Ayo supaya gerak badan juga ya. Oke ya. Super Kid ceria, sehat, kuat. Hahaha. Nah, adik-adik, badannya udah seger ya. Ayo, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini adik-adik di Super Kid siap untuk mengikuti ibadah. Kami mengundang Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, karena Tuhan mengurapi setiap kami, biar melalui pujian, melalui firman, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh Tuhan firman-Mu bertumbuh di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Haleluya, amin, amin. Adik-adik, kita siap untuk ikuti ibadah ya. Jangan lupa kalau lagi sedih dengerin puji-pujian ya. Oke, bye-bye. Shalom Super Kid. Adik-adik sudah siap belum untuk memuji Tuhan hari ini? Siap dong. Adik-adik juga siap memuji Tuhan ya. Yuk, semangat ya. Semangat. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita
Adik-adik udah semangat, yuk kita lebih semangat lagi. Ayo semangat! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Semangat Kak, semangat! Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Wah Kak Dewi, habis ini kita harus semangat lagi nih memuji Tuhan. Iya dong, harus semangat. Haleluya. Masih semangat Super Kids? Pasti dong Kak Dewi. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Ayo bangkit berdiri ya. Lebih semangat. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Wah semangat banget nih, sekali lagi Kak. Iya dong, yuk adik-adik lebih semangat lagi ya untuk memuji Tuhan, oke? Let's go. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa.
memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih dalam lagi. Oke adik-adik, kita harus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom anak-anak, perkenalkan saya Bu Hana Yuliani yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan akan kita renungkan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita semuanya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami karena kami semua ingin belajar, ingin diajar oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan sekedar yang kami inginkan. Kiranya Roh Kudus menolong supaya kami dapat mendengar, merenungkannya, dan melakukan dengan tepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Bu Hana akan membacakan satu ayat dulu. Satu ayat yang nanti akan kita renungkan sama-sama ya. Yakobus 5 ayat 16b. Bunyinya begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, sekarang Bu Hana mau tanya. Biasanya kalau anak-anak berdoa, itu isinya apa sih? Apa kira-kira anak-anak? Wah, Bu Hana punya 2 anak. Yang satu kalau ditanya doa itu isinya apa sih? Dia langsung menjawab, ya mengucap syukur. Betul. Yang satu menjawab lagi, apa ayo doa itu? Doa itu berarti meminta kepada Tuhan. Wah, betul juga. Karena ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, mintalah, maka kamu akan menerima. Misalnya gitu ya. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Nah, itu adalah ayat-ayat yang mengingatkan bahwa doa itu adalah sebuah permohonan.
Di dalam Mazmur juga banyak permohonan-permohonannya Raja Daud dan sebagainya saat dia berdoa. Tapi selain pengertian itu anak-anak, ayat ini juga ingin memberitahu kita loh, bahwa doa itu bukan sekedar permohonan dan mengucap syukur yang mendatangkan kuasa. Kuasa apa? Dengan mengucap syukur kita menjadi penuh damai sejahtera, kita menjadi orang yang mengagumi Tuhan. Dengan meminta kita mendapatkan kuasa karena diberi yang kita minta. Bukan sekedar itu. Tapi doa seperti tema kita hari ini, doa itu juga bisa mengubah hati kita. Nah, doa yang mengubah hati itu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari sama-sama. Dan supaya kita lebih punya contoh yang jelas, kita akan melihat dalam kisah yang pernah terjadi di kitab Kejadian, pasal 32. Ayo, kisahnya tentang apa? Mungkin anak-anak di rumah langsung melihat ayatnya ya, mana ya? Kejadian 32. Nah, di dalam kisah ini anak-anak, kita akan melihat bahwa doa yang dilakukan seseorang itu ternyata bukan sekedar menjawab permintaannya, tapi mengubah hatinya. Mengubah hati itu apa? Ada sikap yang salah itu akhirnya menjadi diubahkan ke arah yang benar. Sikap hati, sikap pikiran, perilaku yang salah itu diubah dari hasil doa. Wah, keren ini. Ayo kita mulai. Kita mulai dengan tokoh yang ada dalam Kejadian 32. Nanti melibatkan 2 tokoh sebenarnya. Tapi ada tokoh yang besar lagi. Wah, kita akan lihat. Kita akan mulai dengan Yakub. Anak-anak pasti tahu siapa Yakub. Yakub itu saudara kembarnya Esau. Yakub dan Esau adalah anak-anaknya Ishak dan Ribka. Seperti yang kalian tahu, seperti yang kalian ingat, Esau dan Yakub itu adalah anak kembar yang waktu di dalam kandungannya ibu Ribka, Tuhan sudah ngomong, nanti yang akan menerima hak kesulungan itu bukan yang sulung. Kan kalau saudara gitu ya, ada sulung, ada bungsu. Yang sulung ini yang lahir duluan, yaitu siapa? Esau. Yang lahir kemudian itu Yakub. Dan dia itu disebut bungsu, ya toh. Nah, orang-orang Israel itu punya satu hal yang umum, yaitu ada berkat kesulungan. Nah, berkat hak sulung itu diberikan kepada anak sulung biasanya untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemimpin keluarga, untuk menjadi orang yang dipercayai sebagai yang pertama ini dalam keluarga. Nah, harusnya kalau ini Esau, ini Yakub, siapa yang dapat hak kesulungan? Ya Esau dong. Tapi Tuhan tidak. Tuhan sudah merancangkan nanti itu yang akan kuberikan hak untuk memimpin keluarga itu Yakub. Nah, kita melihat di sini anak-anak, Tuhan itu berhak merancang segala sesuatu. Tapi semua yang dirancangkan Tuhan itu pasti baik. Bukan berarti kalau Esau tidak mendapatkan hak kesulungan, terus, oh ini lebih buruk. Enggak. Semua orang itu dirancang untuk kebaikan. Ya kira-kira rancangan-rancangan yang lain, misalnya dalam diri kita. Loh kok kakakku punya hobi misalnya main musik. Aku kok cuman bisa nyanyi. Apakah ini ada yang lebih baik dan lebih jelek? Enggak. Tuhan merancang kepada orang itu masing-masing sama, tapi semuanya baik. Jangan kemudian menjadi marah, jangan kemudian menjadi ngeyel, atau mencari cara sendiri yang sudah dikasih misalnya talentanya nyanyi. Wah karena iri dengan ini, kemudian pokoknya aku main musik, nggak mau mengembangkan nyanyinya. Ya salah juga. Jadi waktu Tuhan bilang, nanti yang mendapatkan hak kesulungan itu adalah Yakub, gitu ya. Tuhan akan memakai Yakub. Sebenarnya Tuhan itu merancang masing-masing. Sudah, tidak usah dipersoalkan, tidak usah diperdebatkan. Jalani aja hidup itu dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Tapi ternyata anak-anak, dalam kehidupan Esau dan Yakub tidak seperti itu. Ternyata waktu sudah berjalan, Ribka dan juga Ishak, papa mamanya si Esau dan Yakub itu melihat gini, kok kayaknya yang cocok jadi pemimpin nanti itu Esau. Badannya lebih tegap, lebih kekar, dia suka berburu dibandingkan Yakub yang suka di rumah gitu, kok kayaknya lebih lembut orangnya gitu. Nah, akhirnya memang ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Lihat anak-anak ya, bahkan orang tua kita pun seperti Ishak dan Ribka, mereka memang bisa melakukan kesalahan. Mereka adalah orang tua atau orang tua kita juga tidak sempurna. Tapi kita melihat bahwa di dalam kesemuanya Allah turut bekerja
untuk menolong keluarga kita. Nah sekarang Bu Hana lanjutkan ya. Singkat cerita, si Ishak waktu sudah tua, dia pengen supaya Esau lah yang mendapat hak kesulungan itu. Lah Ribka juga tahu, loh kok Esau? Harusnya kan Yakub. Nah, di dalam semua hal itu kemudian terjadilah trik-trik gitu. Sementara Esau ingin memberikan hak kesulungan, sementara Ishak ingin memberikan hak kesulungan kepada Esau, Ribka ingin supaya yang mendapatkan berkat itu adalah Yakub. Ini tidak dibicarakan dengan baik, lalu mereka pakai cara sendiri. Caranya apa? Dari pihak Yakub, akhirnya mamanya si Ribka itu yang berusaha untuk membuat Yakub lah yang mendapat berkat kesulungan itu. Jadi disuruh nyamar sampai pura-pura jadi Esau. Apapun itu, sebuah kebohongan itu adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan, dosa di mata Tuhan. Dan ternyata itu yang menjadi awal, wah keluarga ini tidak lagi damai sejahtera. Apa yang terjadi berikutnya? Nah akhirnya Esau yang sudah siap-siap mendapatkan berkat, ternyata karena si Yakub menyamar sebagai Esau itu, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub. Dan tentu saja, seperti kisah yang pernah kalian dengar, apa yang terjadi anak-anak? Esau marah sekali. Saking marahnya sampai membuat Yakub takut. Karena apa? Karena Esau juga mengatakan, nanti awas ya. Kalau ayah sudah tidak ada, aku bunuh kamu. Wah, sama adiknya sendiri seperti itu. Lalu Yakub lari, disuruh sama ibunya untuk pergi ke pamannya di Haran. Ke sebuah tempat supaya Yakub aman dari kejaran si Esau ini. Nah, masalah mereka kakak adik ini tidak berhenti. Jadi Yakub juga takut kepada Esau karena Esau sudah marah kepada dia. Esau terus marah dan akhirnya Yakub ada di tempatnya pamannya yaitu Laban selama bertahun-tahun. Tapi lihat anak-anak, Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu sayang kepada anak-anaknya. Bahkan ketika kita sudah nakal, ketika kita sudah berbuat dosa, Tuhan itu setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan juga ditunjukkan kepada Yakub. Karena meskipun Yakub sudah berbuat salah, Tuhan memberkati Yakub. Di tempatnya Laban itulah Yakub dibuat berhasil. Ternaknya banyak. Ternak itu ya ada kambing, domba, terus kemudian ada lembu ya, ditambah lagi dengan onta. Onta itu lambang kemakmuran orang-orang pada zaman itu. Semuanya banyak. Tapi ada satu yang sangat menggelisahkan dia. Setelah dia punya ternak banyak, sudah punya keluarga sendiri, Yakub itu ingin pulang, ingin kembali ke Kanaan. Tapi dia tahu, ini ada kakakku yang pernah marah. Dan dia tahu kemarahannya sangat besar, ya kan? Pernah mau membunuh dan segala macam. Sehingga Yakub itu ketika mau pulang, dia akan berhadapan dengan kakaknya itu gimana ini? Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub percaya nggak sama Tuhan? Percaya, dia masih menjadi seorang yang menyembah kepada Tuhan. Seorang yang menyembah kepada Tuhan tentu ada waktunya berdoa, ada waktunya sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Tapi rupanya Yakub juga masih kebiasaan mencari cara sendiri. Dia mencoba kalau ada masalah diselesaikan sendiri. Nah, pernah kan yang sebelumnya kan dengan caranya sendiri, dengan caranya mamanya, dengan cara yang dipikirkan sendiri, bukan caranya Tuhan. Nah, rupanya anak-anak ketika dia akan berhadapan dengan Esau juga begitu. Dia memanggil gembalanya, dia memanggil anak buahnya, suruh ngecek. Kakakku kayak apa kabarnya? Kasih tahu ya, aku ingin ketemu, aku ingin berdamai katanya. Tapi setelah dilihat, si gembala ini bilang, wah kakakmu sudah punya 300, bersama-sama 300 orang akan menjumpai kamu. Waduh, ini menakutkan buat Yakub. Yakub mulai berpikir, gimana ya caranya menghadapi kakakku ya? Lalu dia mulai menyusun strategi. Nah ini sekali lagi, ini adalah hal yang sepertinya, bukan sepertinya, nanti kita akan lihat terakhir, Tuhan memang mau mengubah Yakub. Apa yang diubah? Kita lihat sekarang dia kebiasaan menempuh caranya sendiri. Dia memikirkan hal-hal yang seperti yang dia mau. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk membuat pasukannya dibagi menjadi 2. Nanti dibagi 2 ya.
Nah, dia ada di mana ini? Dia ada di pasukan yang kedua. Pasukan yang pertama itu membawa hadiah-hadiah. Nanti kita kasih hadiah untuk kakakku. Wah, ini kan caranya dia ya. Supaya bisa berdamai pakai cara kita kasih hadiah yang banyak gitu. Yakub lupa bahwa Esau itu juga sudah kaya. Sebenarnya nggak mempan kalau disogok dengan cara itu gitu ya. Tapi Yakub merasa pokoknya nanti kita kasih yang hadiah-hadiah untuk kakakku supaya dia mau memaafkan aku. Wah. Kemudian yang kedua, nanti pasukan yang pertama maju, kalau nanti diserang, wah dia mikirin, kalau kakakku menyerang pasukan ini, nah masih ada satu pasukan yang selamat. Dan Yakub ada di situ. Wah, ini cara-cara yang dia pikirkan sepertinya baik. Tapi sekali lagi, Tuhan mau mengubah hatinya Yakub. Tuhan mau mengubah sikapnya Yakub. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Setelah kemudian Yakub mempersiapkan segala sesuatu, dia datang kepada Tuhan. Dia doa. Dia mintanya gini, Tuhan tolong ya, aku ini terima kasih loh. Ya ada ucapan syukur, doanya mengucap syukur Tuhan sudah memberkati. Tapi tolong ya Tuhan ya, supaya kakakku nanti itu nggak marah, supaya kakakku itu mau berdamai sama aku, supaya kakakku, doanya semuanya adalah seperti yang dia mau. Sama ya dengan doa kita, Tuhan aku mau ini, mau ini, mau ini. Padahal kadang-kadang Tuhan lewat doa kita, dia mau mengubah kita. Nah, setelah Yakub berdoa, lalu menyusun strategi tadi itu untuk memberi hadiah kepada kakaknya, untuk nyogok kakaknya, istilahnya gitu ya anak-anak ya. Malam itu Tuhan datang kepada Yakub. Nah, kalau di dalam Alkitab itu ditulis bahwa Yakub itu bergumul dengan Tuhan. Kata bergumul itu seringkali zaman sekarang kita pakai dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakub bergumul dengan Tuhan sampai pagi. Pernah dengar kalau papa mamamu, aku bergumul, berdoa berjam-jam. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Tapi pada saat Yakub itu benar-benar dia berjuang, bergumul itu benar-benar kayak bergulat dengan Tuhan. Itu bukan mimpi. Tapi kita akan menghubungkan sekarang dengan zaman kita. Kalau kita diminta bergumul, berarti kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan seperti pergumulan yang dialami oleh Yakub, anak-anak, pada malam itu Tuhan tidak bilang gini, Yakub, aku akan mendengarkan doamu, besok Esau tiba-tiba ketika ketemu dengan kamu itu tidak marah-marah. Bukan sekedar itu. Tuhan tidak menjawab itu, tapi Tuhan sedang mengubah Yakub. Melalui pergumulan itu, berkali-kali Yakub itu dibuat sangat lemah. Sampai kemudian akhirnya Yakub itu seolah-olah menang. Padahal sebenarnya Tuhanlah yang sudah mengajarkan kepada Yakub tentang pelajaran penting. Dan dia yang membuat Yakub itu menjadi seorang pemenang di dalam pergumulan itu. Apa yang Tuhan ubah? Pada saat pergumulan itu Tuhan mengubah hati Yakub sampai Yakub itu menyadari, oh iya ya. Sebenarnya bukan soal kalau aku berdoa minta damai sama kakakku damai. Bukan sekedar itu. Tuhan ingin mengubah hati Yakub yang dulu itu suka memakai caranya sendiri. Bahkan sebelum terjadi pergumulan itu Yakub melakukan semuanya dengan caranya sendiri. Akhirnya Yakub itu dibuat lemah sama Tuhan. Dibuat lemah, nanti kalian lihat. Kelemahannya apa? Lihat ya, nanti dibaca sendiri di rumah, Kejadian 32. Bu Hana tidak mau menjelaskan secara detail kenapa. Supaya kalian baca ayatnya. Nah, di dalam kelemahan itu sebenarnya Tuhan ingin menyatakan, jangan sekali-kali dalam hidup ini mengandalkan kekuatanmu sendiri. Memang kamu harus berjuang. Memang kalau kamu diberikan tanggung jawab juga harus kerja keras. Tidak ada anak Tuhan yang nggak mau kerja keras. Tapi sebenarnya ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta kepada Tuhan, kamu harus melihat Tuhan sebagai Tuhan yang besar. Tuhan yang diandalkan. Tuhan yang punya kehendak kepadamu. Bukan sekedar yang penting aku minta ini dikabulkan, minta itu dikabulkan. Di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu, Tuhan mau mengubah hati kita. Mengubah hati seperti apa? Hati yang mau melakukan yang diinginkan Tuhan. Ayo coba ingat. Apa yang membuat Esau dan Yakub akhirnya berkelahi sampai berkepanjangan? Karena mereka adalah orang-orang yang
terutama juga dengan satu keluarga itu ya, papa mamanya juga tidak melakukan apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Nah, coba mereka ikut aja apa yang dilakukan Tuhan, nggak akan terjadi hal seperti itu. Nah, ini Tuhan ingin mengubah hati Yakub supaya ayo kembali. Apapun yang diperintahkan Tuhan itu lakukan dulu. Kalau kita melakukan yang diperintahkan Tuhan, maka semua hal yang kamu inginkan itu pasti akan terjadi. Lah kenapa? Ya karena yang kita minta sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Dan isi hati Tuhan itu selalu benar, bukan cuma baik, tapi selalu benar. Meskipun kita doa sungguh-sungguh sampai nggak makan 3 hari 3 malam, kita nggak tidur. Kalau doa kita itu tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, itu bukan doa orang benar. Tadi Yakobus 5 kan mengatakan begitu. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Doa orang yang benar berarti doanya sama dengan yang diinginkan Tuhan. Dan yang diinginkan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti terbaik. Itu akan mengubah hati seseorang, akan mengubah perilaku seseorang. Sama seperti yang dialami oleh Yakub. Nah, di dalam pergumulan itu akhirnya Yakub mengerti. Lewat doa ini Tuhan mau hatiku berubah. Hati yang tidak suka mengandalkan kekuatan sendiri. Kita memang menggunakan kekuatan untuk melakukan tanggung jawab kita. Tapi yang kita andalkan bukan kekuatan kita sendiri, bukan kehebatan kita sendiri, bukan kehebatan orang tua kita. Yang misalnya diberi karunia kepintaran, diberikan berkat yang banyak lewat harta dan sebagainya. Tidak boleh itu jadi andalan. Tetap yang menjadi andalan adalah Tuhan. Dan benar anak-anak, karena sekarang Yakub sudah mengerti bahwa Tuhan yang menjadi andalannya, sikap-sikap yang salah itu harus diubah. Hatinya damai sejahtera. Orang yang diubah hatinya menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan, hatinya damai sejahtera. Kalau tadinya dia minta, Tuhan ubahkan ya Esau supaya nanti tidak bermusuhan lagi sama aku, supaya kami berdamai. Tuhan bilang, enggak. Aku mau mengubah hatimu dulu. Kamu yang harus berubah, sikapmu harus takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan benar di hadapan Tuhan. Setelah itu, dari damai sejahtera itu kamu akan menghadapi hidupmu dengan tenang. Setenang apa Yakub? Keesokan harinya, ketika mereka berjumpa, Yakub dan seluruh keluarganya berjumpa dengan Esau. Ternyata Yakub tidak lagi menjadi takut menghadapi Esau. Dia merendahkan diri untuk meminta maaf kepada kakaknya. Dia merendahkan diri dan menunjukkan sayangnya kepada kakaknya. Dan Tuhan bekerja atas Yakub dan Esau. Mereka pun akhirnya bertemu, mereka saling berdamai sebagai kakak dan adik. Bukan karena kehebatan Yakub, bukan karena strategi yang dibuat oleh Yakub, tapi karena Tuhan terlibat di dalam diri Yakub. Yakub mau diubah hatinya, sehingga menjadi seorang yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak, apakah doa bisa berkhasiat atau bermanfaat seperti itu dalam hidup kita? Iya, yaitu kalau kita mau saat datang kepada Tuhan bukan sekedar minta sesuatu, tapi minta supaya Tuhan menunjukkan apa saja yang harus diubah dalam hidup saya. Pikiran saya yang salah, perilaku saya yang salah, apa Tuhan? Dan supaya kita tahu yang dimaui Tuhan dari mana, gak ada lain kecuali dari Alkitab ini. Anak-anak harus terus belajar firman Tuhan, dicocokkan. Oh, firman Tuhan ini harus aku lakukan seperti apa? Kalau kalian nggak tahu caranya, bisa tanya guru-guru sekolah minggu, bisa tanya papa mama. Ini apa ya yang bisa aku lakukan dalam hidupku? Kenapa itu penting? Karena ini adalah isi hati Tuhan. Kalau kita melakukan isi hati Tuhan, sikap kita, hati kita akan diubahkan. Jangan khawatir, kalau hati kita sudah diubahkan, kita akan punya damai sejahtera dan hidup kita akan merasakan berkat-berkat yang dialami oleh Yakub. Tuhan memberkati kita semua anak-anak. Mari kita menjadi orang-orang yang berdoa, supaya dalam doa itu hati kita yang diubah, pikiran kita diubah, perilaku kita diubah, memberkati orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ayo kita berdoa anak-anak. Tuhan, terima kasih untuk kisah Yakub yang ada di dalam Kejadian 32. Sekarang kami mengerti
bahwa doa itu bisa mengubah hati kami, yaitu ketika kami mau mendengar apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kami bukan berdoa karena kami memaksa Tuhan memenuhi kemauan kami, tapi kami berdoa untuk lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang tekun berdoa, tekun mengenali isi hati-Mu melalui firman Tuhan, dan akhirnya hati kami diubah, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sudah memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, waktunya kita memberikan terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Sebelum kita memberikan terbaik buat Tuhan, adik-adik bisa mengirim lewat QR Code atau nomor rekening di layar HP adik-adik. Boleh dibantuin papa mama. Oke, sebelum kita memberikan terbaik, Kak Lucy mengajak kita untuk berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kami, sehingga kami dapat memuji nama Tuhan, secara khusus mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kami akan memberikan terbaik Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Berkati kami Tuhan, karena kami akan menabur dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Super Kids pasti semuanya sudah semangat, sudah antusias memuji Tuhan. Adik-adik, kalau kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, dan kita juga sudah memberi persembahan, wah, Kak Renol pasti percaya adik-adik semuanya akan diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang menyembah Tuhan, pasti Tuhan berkati. Yang mau diberkati boleh lambaikan tangannya. Wah, adik-adik semuanya siap diberkati. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Hari ini kita mau tutup ibadah kita. Mari adik-adik kita berdoa, kita angkat tangan kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik yang hari ini join beribadah dalam ibadah online hari ini. Berkati papa mama yang sudah mendampingi, sudah menjadi saluran berkat untuk adik-adik bisa memberkati persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita, atas papa mama, atas semua adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima berkat bersama-sama, katakan amin. Tepuk tangan dong sekali lagi adik-adik. Sampai ketemu dalam ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.